Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 25 Januari berjudul Ibu dari Semua Kota. Ayat intinya diambil dari Yesaya 13 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Bersama saya, Pendeta Andre Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Selain Israel, Irak adalah tanah yang paling sering disebutkan dalam Alkitab. Beberapa nama Alkitab yang dikenal dari kawasan bersejarah ini adalah Eden, Sinear, Babel, Asiria, Mesopotamia, Niniwe, dan sebagian Persia kuno. Dan terkadang daerah ini disebut sebagai bulan sabit yang subur dan tempat lahirnya peradaban. Petualangan tokoh-tokoh Alkitab seperti Esther, Yunus, Daniel, dan Yehezkiel semuanya terjadi di tanah bersejarah ini. Pada dua kesempatan, umat Allah telah dibawa ke tanah Irak. Ke-10 suku juga pernah dibawa pergi ke Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi dan membuat penduduk Yehuda menjadi tawanan selama 70 tahun. Ini adalah satu alasan Saddam Hussein menghormati Raja Nebukadnezar sebagai pahlawannya. Hussein ingin menduplikasi prestasi penaklukan Israel dan berkuasanya bangsa Arab. Saddam juga pernah memotret dirinya sendiri dengan replika kereta perang Nebukadnezar dan mencoba meyakinkan banyak orang bahwa dialah titisan raja kuno Babel itu. Alkitab juga memberitahu kita bahwa Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun. Sejarah mencatat Babel ditaklukkan oleh Persia dan kemudian Yunani. Setelah kematian Alexander Agung, kota Babel mulai memudar. Pada akhirnya, kota yang pernah besar dan berjaya itu tidak lagi dihuni dan reruntuhannya kemudian pelan-pelan ditelan sungai Efrat dan pergeseran pasir gurun Irak. Banyak orang Kristen sangat percaya bahwa Babel harus dibangun kembali sebelum peristiwa nubuatan terakhir dapat digenapi. Tapi Nabi Yesaya jelas berjanji tidak ada penghuni turun-temurun, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Sebagaimana dicatat dalam Yesaya 13 ayat 20 dan 21. Saddam Hussein sangat ingin membuktikan bahwa Nabi Yahudi itu salah, dan kemudian dengan sia-sia menghabiskan jutaan mencoba untuk membangun kembali reruntuhan Babel kuno dalam upaya untuk mengembalikannya ke kota metropolis yang berjaya seperti sebelumnya. Rencana besar Saddam untuk memulihkan Babel telah berulang kali digagalkan oleh perang, dan sekarang dia pun telah tiada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika Alkitab mengatakan Babel tidak akan pernah dibangun kembali, lalu Babel zaman akhir manakah yang dibicarakan dalam kitab Wahyu? Wahyu 17 ayat 5 berbicara tentang Babel sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jika gereja Kristus dilambangkan sebagai wanita murni yang kita bisa lihat dalam Wahyu 12 ayat 1, lalu apalagi yang bisa diwakili oleh Babel
selain gereja-gereja murtad yang telah jatuh? Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh diajak untuk kembali melihat ke belakang kepada sejarah-sejarah bangsa-bangsa yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang Babel sebagai ibu dari semua kota. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah saat kami memulai hari kami hari ini, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, boleh lebih mengerti, kami boleh lebih memahami tentang sejarah yang ada di dalam Alkitab, dan kami boleh dapat mengambil pelajaran yang baik dan berharga yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.